Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Karena itu patutlah kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman-Nya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu akan seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikutnya, supaya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita sebagai umat. Dalam ayat 18 jelas sekali, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itu nasihatnya bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Untuk apa kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Sudah barang tentu supaya kita memelihara perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Atau dengan kata lain, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan sama dengan artinya kita menjaga perintah-perintah Tuhan dan kita terus belajar untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, ataupun kita menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah maksud kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa akibatnya? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan kita mau melakukan perintah-perintah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 akibat, 3 manfaat kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ayatnya yang ke-18 bagian B. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akibatnya kita mengalami damai sejahtera terus-menerus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, sangat penting kita mengalami damai sejahtera itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu diakibatkan karena kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya bahwa kita terus-menerus mengalami damai sejahtera itu karena saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan atau melakukannya. Yang kedua, akibat ataupun manfaat kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Masih ayat 18 bagian C. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Hal yang kedua sebagai akibat, sebagai dampak kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah itu dalam hidup kita adalah, yang kedua, kita mengalami kebahagiaan yang berlimpah.
Ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita akan alami, yang akan saudara dan saya akan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan atau melakukan perintah Tuhan itu dalam hidup kita. Ada kebahagiaan karena saudara dan saya mentaati firman. Kalau demikian sangat penting sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita mentaati perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan. Dan saya percaya berbicara mengenai kebahagiaan itu merupakan dambaan kita semua. Berbicara kebahagiaan itu menjadi kerinduan kita semua sebagai umat dan sebagai orang percaya. Dan ternyata saudara dan saya mengalami kebahagiaan yang berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Karena saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan ataupun melakukan perintah-perintahnya dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, akibat kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Akibat ataupun manfaat ketiga dari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan adalah keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga bukan hanya kita diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Maka keturunanmu akan seperti pasir, anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Akibat dari saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, maka keturunan kita diberkati Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ataupun kami melakukan perintah Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami akan mengalami damai sejahtera yang terus-menerus. Kami akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah dan keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami sungguh-sungguh memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.